Di tengah wabah COVID-19 yang melanda Indonesia, kita patut mengenang kembali jasa para pejuang kemerdekaan yang mendarma baktikan diri untuk kesehatan bangsanya. Burma adalah negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 1910, wabah pes menyerang kawasan ini. Bertepatan dengan wabah ini, di bulan Oktober hingga November, pemerintah Hindia Belanda mendatangkan beras dari Burma ke Nusantara untuk mengatasi ancaman kelaparan. Sayang, akibat ketidaktelitian pengawasan impor, malapetaka pun terjadi. Wabah pes tidak terhindarkan, ikut terbawa ke kawasan Hindia Belanda. Salah satu daerah yang terkena dampak paling parah adalah Malang, Jawa Timur. Rakyat pun terjangkit pes, diare, nyeri otot, tubuh menghitam, pembekakan kelenjar getah bening, batuk dan sesak nafas pun dialami para pasien pes. Ada pasien yang berhasil selamat, namun tidak sedikit yang meninggal dunia hanya dalam waktu 1 pekan saja. Berawal dari laporan laboratorium medis kolonial yang menerima sampel darah seorang penderita pes pada akhir Maret 1911. Pemeriksaan menyebut kematian si pasien diakibatkan bakteri Yersinia pestis yang sangat ganas. Bakteri ini menginang di kutu binatang pengerat, tikus. Wabah pun kian meluas. Pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah tegas menutup akses jalan raya dan kereta api dari dan menuju Malang. Salah satunya jalur utama Surabaya-Malang via Pacet. Kebijakan residen Surabaya ini lantas diikuti residen Pasuruan dan Kediri. Di sepanjang masa darurat, pemerintah kolonial melakukan sterilisasi rumah penderita pes dengan penyemprotan disinfektan dan pengasapan belerang. Sayembara berburu tikus berhadiah besar pun digelar. Namun, barak-barak pasien di Afdeling Malang semakin hari semakin dipenuhi pasien. Tenaga kesehatan yang didatangkan dari luar Malang pun kewalahan menangani jumlah pasien yang terus bertambah. Mau tak mau, cara radikal pun ditempuh. Desa-desa yang terjangkit pes pun dikosongkan, dibakar, dan dimusnahkan. Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan vaksin pes dari India. Penduduk diperintahkan untuk menanggalkan pakaian, berganti dengan pakaian baru yang disediakan pemerintah, lalu diungsikan ke desa-desa yang steril. Para dokter Eropa enggan terjun ke lapangan karena bayarannya yang tak seberapa. Mereka memilih mengobati pasien sesama Eropa daripada bersentuhan dengan pasien miskin Papa Bumi Putra. Di saat yang genting inilah muncul sosok dokter muda yang lahir dari rahim rakyat jelata, berjiwa nasionalis dan berkobar semangat mengabdi pada bumi pertiwi. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir di Desa Pecangan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sejak remaja ia telah menggeluti dunia kedokteran dengan menempuh pendidikan sekolah dokter pribumi hingga lulus pada tahun 1905. Berbekal peralatan medis seadanya, ia memerangi pes demi membebaskan rakyat dari teror kematian. Bersama Raden Kusman dan 11 orang dokter muda lainnya, ia terjun ke kampung-kampung dan barak-barak, merawat rakyat secara langsung, tanpa pamrih. Sepak terjangnya yang tak kenal lelah, gemilang memusnahkan pes dari Malang, hingga ia diganjar anugerah oleh Ratu Belanda. Medali bintang emas, Ridder in the Orde van Oranje Nassau, dianugerahkan pada 15 Juli 1912. Gelombang pertama wabah pes itu akhirnya mereda pada pertengahan tahun 1916. Meski kasus pes masih ditemukan hingga tahun 1970-an, jumlahnya tidak sebesar saat masa kolonial. Dr. Cipto Mangunkusumo mengajarkan kita untuk selalu memelihara semangat solidaritas, pengabdian, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan. Terima kasih, Dr. Cipto.